hingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam satu rangkaian ibadah. Kita telah menyelesaikan salat zuhur secara berjamaah di hari-hari yang sungguh sangat mulia yang disebutkan dalam ayat ayyamun ma'lumat, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap amal salih yang dilakukan. Begitu sebaliknya Allah Subhanahu wa taala pula melipat gandakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari yang mulia ini, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa siang hari ini insyaallah kami akan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Asal riwayat atau kisah tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan beliau dan beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku sangat mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'adz aku sungguh mencintaimu. Maka Mu'adz bin Jabal menjawab radhiyallahu taala anhu, "Bi abi anna wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk." Ibu dan ayahku menjadi tanggungannya atau tebusannya wahai Rasulullah. Aku pun demikian mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul." Wahai Mu'adz, jangan kamu sekali-kali meninggalkan di setiap penghujung salatmu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, dan bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan bantulah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 perkara inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong Mu'adz bin Jabal untuk memohon kepada Allah berupa bantuan untuk merealisasikan 3 hal ini. Yaitu yang pertama, permohonan Mu'adz bin Jabal untuk kemudian selalu mengingat Allah dengan lafaz ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa berzikir, mengingatmu. Apa makna zikir? Zikir artinya adalah tahrikul lisan, menggerakkan lisan ini dengan kalimat-kalimat yang dengannya diucapkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan zikir. Zikir adalah ketika seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti dia mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia beristighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud dengan zikir. Kalimat-kalimat yang disebutkan ini adalah kalimat zikir. Ketika seorang itu mengucapkan dengan lisannya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini, maka inilah hakikat ibadah. Maka inilah hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir, barakallahu fikum, adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Allah ingatkan kita, maka ingatlah aku,
Hendaklah kalian senantiasa mengingatku, berzikir. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat-nikmatku. Lihat, disebutkan pertama kali berzikir. Setelah itu baru bersyukur. Baru diingatkan oleh Allah setelah itu, janganlah kalian mengkufuri dan mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir itu, barakallahu fikum, mengingat Allah dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu sendiri adalah bentuk ibadah sebagaimana zikir itu sendiri. Menggunakan segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka untuk mentaati Allah. Maka zikir adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan lisan, ketika kita diberikan kesempurnaan bentuk penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita diberikan lidah, kita diberikan, barakallahu fikum, mulut, kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari bentuk fisik dalam rangka untuk digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah realisasi daripada perintah Allah, fadhkuruni. Coba ingatlah kalian, ingat kepadaku, dan syukuri, washkuruni wala takfurun, dan jangan kalian mengkufuri nikmatku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Zikir ini, barakallahu fikum, adalah ibadah yang paling mudah, tapi juga paling sulit. Bagaimana maksudnya? Zikir adalah ibadah yang paling mudah. Ya, dia, barakallahu fikum, tidak harus mengeluarkan energi yang banyak. Hanya sebatas kita mengucapkan saja. Tetapi dia paling sulit. Apa maksudnya? Sulit dari sisi menjaga kesinambungannya. Kita sulit untuk menjaga hati ini senantiasa istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah dan ringan untuk diucapkan, tapi berat untuk menjaga kesinambungannya. Oleh karenanya, ketika seorang itu berzikir kepada Allah, bersamaan dengan itu sangat berat untuk dijaga kesinambungannya. Sekali seorang itu berzikir, pahalanya melimpah ruah. Pahalanya begitu besar. Naam, sebab dengan seorang itu menjaga keistiqomahan dalam berzikir, sama dengan dia menyelisihi orang-orang munafik. Dan menyelisihi orang-orang munafik adalah pahala yang begitu besar. Allah ingatkan kepada kita, na'am, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Coba lihat, kata Allah, orang-orang munafik itu, mereka kalau bangkit berdiri untuk menegakkan salat, mereka salat dengan cara bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dicampuri lagi dengan riya. Mereka memperlihatkan ibadah salat mereka kepada manusia. Tambah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tadi, ibadah salat, kecuali hanya sedikit saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini, jangan kita seperti mereka orang-orang munafik. Beribadah nanti ada maunya. Beribadah ketika ingin mendapatkan bagian daripada dunia. Pujian juga bagian daripada duniawi. Agar kita dihormati, tujuan-tujuan bahwa kita agar kita dimuliakan, terpaksa seorang melakukan sholat, itu juga bagian daripada duniawi. Itu daripada sifat-sifat munafik yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Berzikirlah kalian kepada Allah sirra wa alaniyah, bersendiri maupun bersama orang lain. Naam, maka inilah bentuk penyelisihan kepada orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala pula mengingatkan kepada kita bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibanyakkan. Jangan kemudian sedikit-sedikit. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di petang hari. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya
disyariatkannya berzikir dengan zikir-zikir di pagi hari dan di petang hari. Banyak sekali zikir yang dianjurkan kepada kita, barakallahu fikum, yang dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu penjagaan 1 hari penuh, 1 hari dan 1 malam. Ketika kita jaga ini, maka sungguh kita berada di atas penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah ala syukrika. Bantulah aku ya Allah, ya, bentuk berdoa, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Apa makna syukur? Syukur itu adalah mengakui perbuatan baik. Jadi ketika seorang mengatakan ana asykuruka ya fulan, saya bersyukur kepadamu hai fulan, artinya saya berterima kasih atas perbuatan kebaikan. Nah, oleh karena disyariatkannya kita mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan. Seperti misalkan jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mengakui kebaikan orang itu. Kemudian dibalas wa iyyak atau wa jazakallahu khairan katsira. Maka ini makna syukur. Ketika seorang itu diperintahkan untuk bersyukur kepada manusia, artinya dalam artian berterima kasih atas kebaikan-kebaikannya, maka lebih pantas lagi kemudian kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang satu-satunya memberikan nikmat. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat apapun itu, zahiratan wa batinah, secara nampak yang kita rasakan maupun secara batiniyah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna Allah huwal mun'im. Karena Allah satu-satunya zat yang maha memberikan kenikmatan. Adakah selain Allah yang memberikan kenikmatan? Adakah selain Allah yang memberikan kita rizki ini dan itu semuanya? Adakah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan kita kesehatan, kita hidup bernikmat di dunia ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan-kebaikannya? Barakallahu fikum, tidak ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, fama bikum min ni'matin faminallah. Maka apapun itu bentuk kenikmatan, pastikan itu datangnya dari sisi Allah. Hanya Allah yang memberikan kenikmatan. Begitu pula rizki. Allah sebutkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ar-razzaq. Dialah yang memberikan rizki satu-satunya. Dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan yang sungguh kokoh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika seorang itu bersyukur, na'am, maka bersyukurlah kepada zat yang memberikan kenikmatan itu. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara seorang itu bersyukur dengan benar? Disebutkan oleh para ulama, ketika seorang itu bersyukur dan memenuhi rukun-rukun syukur, maka sungguh dia telah bersyukur dengan syukur yang benar. Apa itu rukun syukur? Disebutkan ada 3. Yang pertama, meyakini di dalam hati bahwasanya kenikmatan itu sumbernya dari Allah. Dalilnya tadi, fama bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja yang datang berupa kenikmatan kepadamu, itu semuanya datang dari Allah. Yang kedua, diucapkan at-tahadduts bin ni'mah. Mengucapkan dan selalu diucapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan keturunan, Masya Allah, alhamdulillah saya diberikan keturunan. Allah memberikan saya keturunan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya kesempatan dipercaya untuk naik jabatan. Sebutkan semuanya itu, disandarkan semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, ucapkanlah, sebutkanlah. Ini rukun yang kedua. Setelah kita meyakini nikmat itu datang dari Allah, kita sebut-sebut kenikmatan itu. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adalah menggunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah.
Inilah istilah yang disebutkan oleh para ulama, isti'malu min ni'amillahi ala ta'atihi tauqibiha ala ma'siyati. Menggunakan segenap kenikmatan yang Allah berikan itu untuk mentaati Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Kita melakukan kemaksiatan menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Coba misalkan ada seorang istri dinafkahi oleh suami. Ini itu semuanya dinafkahi dengan nafkah-nafkah yang wajib maupun nafkah yang sunnah. Enam, diberikan fasilitas semua apa yang dimiliki oleh suaminya semampu dia digunakan, tapi digunakan apa yang terjadi? Istrinya tidak amanah, digunakan dengan cara batil, dialihkan kepada sesuatu yang haram. Naam, maka ini sungguh adalah merupakan pengkhianatan yang sungguh luar biasa. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan suami kita rezeki, Allah yang memberikan istri kita rezeki, anak-anak kita pula Allah Subhanahu wa taala semua memberikan rezeki kepada mereka. Semuanya tanpa batas, tanpa Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk diganti, tanpa Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk kemudian membayarnya. Tidak. Allah berikan kita satu saja tujuannya, agar kita gunakan kenikmatan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Idza atatka ni'matun minallah far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Apabila datang kepadamu nikmat dari Allah, jaga baik-baik. Jaganya seperti apa? Digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dilakukan itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Jadi barakallahu fikum, jangan mengatakan ya saya sudah berusaha, saya sudah bekerja, saya sudah berikhtiar, sebagaimana agama kita menuntun kita bahwa rezeki itu harus dengan cara ikhtiar, ada usaha. Nah, kenapa kok kayak lewat saja uang ini? Nah, capek saya sehari semalam bekerja tapi cuma lewat saja. Tidak bertahan lama, seakan tidak berkah. Masalahnya satu, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, demikian itu bahwasanya pada asalnya kata Allah, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengganti kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi azab. Ya, menjadi azab. Ini satu kaum, satu negeri ini, satu kampung bermaksiat kepada Allah, satu saja melakukan maksiat, imbasnya semua yang kena. Itu dampak buruk daripada maksiat. Sebab maksiat itu, barakallahu fikum, itu lebih buruk daripada pencemaran udara, pencemaran yang ada pada air sungai, pencemaran yang ada di lautan. Tidak, ya, itu lebih mencemari semua ekosistem yang ada, mencemari dan membuat keruntuhan dan kelemahan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu bergerak dan bergetar, air laut kemudian naik ke daratan. Itu sebab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar ketika barakallahu fikum Aisyah istri beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kafaka ya Rasulullah Sofiyah hakadha. Cukuplah engkau dengan Sofiyah itu, yaitu Sofiyah itu seperti ini. Maksudnya beliau pendek, posturnya pendek, fisiknya pendek. Ini kata Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ucapanmu tadi itu kalau kemudian dicampurkan kepada lautan, maka sungguh merusak ekosistem yang ada. Tercemar itu lautan. Satu ucapan itu saja. Ucapan dianggap ringan karena mereka bercanda, niatnya bercanda. Tapi barakallahu fikum, itu sama dengan menghibah. Itu dosa. Dosa ucapan sebentar saja dilakukan, itu pun yang bercanda, tapi bisa merusak ekosistem lautan, mencemarnya. Bagaimana kalau kemudian lebih parah daripada itu? Membunuh, berzina,
atas nama selingkuh. Itu selingkuh itu barakallahu fikum zina, hakikat zina. Nah, tapi diperhalus dengan bahasa. Hakikatnya adalah perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ingatkan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Sebab itu adalah merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Ini satu contoh. Bagaimana kemudian ditambah lagi dengan dosa yang lain. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah dampak buruk daripada maksiat yang dilakukan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya ya, yang dianjurkan oleh para ulama, diingatkan dan nasihatkan, kalau kita dapat nikmat dari Allah, alihkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi harta, yuk diinfakkan di jalan Allah. Enam, mana qasud sadaqatun min mal, kata Nabi, tidak berkurang itu sedekah berupa harta. Nah, kalau kita barakallahu fikum diberikan kenikmatan anak dan keturunan, ya dirawat, dijaga dengan baik, dengan tanggung jawab, ya diajarkan dengan agama Islam yang benar, norma-norma Islam, akidah Islam, tauhid dan seterusnya. Itu bentuk tanggung jawab, sebab itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ainam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah kita bermohon kepada Allah supaya dibantu untuk senantiasa bersyukur. Dan yang terakhir, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal agar beliau memohon pertolongan, dibantu untuk senantiasa ya memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah poin yang paling penting di antara ketiga poin tersebut, yaitu bagusnya ibadah. Ya, sebagaimana ini adalah merupakan tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya, siapa yang paling bagus ibadahnya. Apa makna yang paling bagus di ayat ini? Kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuh. Orang yang paling bagus ibadahnya, amalannya adalah yang paling ikhlas, yang kedua yang paling mencocoki kebenaran. Ikhlas berarti urusannya dengan la ilaha illallah. Dan yang paling mencocoki kebenaran berarti berkaitan dengan syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya apa? Dia senantiasa menyelaraskan ibadah yang dia lakukan dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk salat, apa perintahnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, kita tidak sezaman dengan Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa melihat salat beliau? Kita melihat dan mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang sampai kepada kita bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Di kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku cara manasik haji dan umrah. Nah, jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, salatkah itu, hajikah itu, umrohkah itu, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya mencontoh beliau. Dan inilah hakikat daripada ya syahadat yang kedua kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkonsekuensi bahwa tidak ada satupun manusia yang wajib kita ikuti dalam semua ibadah kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau mau diikuti harus dilihat satu perkara, mencocoki tidak dengan dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kalau mencocoki diikuti, kalau tidak ya ditinggalkan, jangan diikuti. Di sana ada para ulama, di sana ada alim, di sana ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Dia memerintahkan sesuatu, dia mengajarkan sesuatu, diikuti atau tidak? Dilihat ajarannya benar atau tidak.
sesuai dengan bimbingan Al-Quran ataupun hadis atau tidak? Kalau sesuai, diikuti. Kalau tidak, tidak boleh diikuti. Karena satu-satunya manusia yang wajib kita ikuti semua aspek hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua syarat mutlak diterimanya ibadah: ikhlas dan mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu contoh ini merupakan pengalaman seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ini ketika selesai sholat asar, ada orang di sisi beliau yang melakukan 2 rakaat sholat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah. Ditegur oleh Sa'id ibn Musayyib, "Wahai si fulan, ini sholat apa?" Dia katakan, "Ini sholat ba'diyah." Dikatakan, tidak ada sholat ba'diyah setelah sholat asar, sebagaimana sholat subuh tidak ada ba'diyah. Nah, ternyata orang ini tidak merespon dengan baik, malah dia marah karena tersinggung. Nah, dia katakan, "Wahai Sa'id, wahai Sa'id, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala menyiksa aku disebabkan karena sholat yang saya lakukan?" Ya, kalau kita syukuran kita, ya benar juga ya. Allah mengadab saya gara-gara sholat, kan tidak mungkin. Tapi lihat kefakihan dan kedalaman Sa'id bin Musayyib ini. Beliau mengatakan, "Innallaha la yu'adzibu 'ala shalah." Benar, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab seorang hamba karena salat yang dia lakukan. Walakin 'adzaba 'ala khilafati sunnah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengadab seorang ketika menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah itu pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah? Salat ba'diyah setelah asar? Tidak. Allah mengazabmu disebabkan karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara penting, kaidah yang sangat sungguh luar biasa besarnya yang kita harus memahami. Nah, oleh karenanya tidak heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak keras dan tegas. Siapa saja yang mengamalkan satu amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan beliau, tertolak. Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu kan banyak. Salat, puasa, zikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah itu kalau tidak menyesuaikan dengan yang dituntunkan caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mardud, ay la yuqbal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, tidak ada asal usulnya contohnya Rasulullah, maka tertolak. Sebab ingat, pangkal dari semua tadi ini, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan selalu mencocoki dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, khani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang kami hormati. Kemudian yang terakhir, ya, di antara faidah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini, yaitu doa yang dipanjatkan oleh siapa saja yang hendak menyelesaikan salatnya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi, siapa yang kemudian mengucapkan 3 hal ini di setiap atau penghujung salatnya, maka hendaklah dia mengucapkan hal ini. 3 perkara ini berlindung dari 3 perkara ini. Pertanyaannya, kapan dikatakan salat itu berada di penghujung? Nah, ini penting untuk kita sebutkan faedahnya. Sebagian ulama mengatakan ujung salat sebelum salam. Sebagian lagi ulama mengatakan ujung ya setelah salam. Mereka atau 2 pendapat ini masing-masing memiliki pegangan argumentasi yang sungguh sangat kuat. Kita tidak bisa menempuh dengan cara merojihkan salah satu 2 pendapat, tapi kita kompromikan. Istilahnya menjamak 2, al-jam'u bainal qaulain. Kita kompromikan antara 2 pendapat ini dengan satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kalau yang dimaksudkan adalah doa, maka kita baca sebelum salam. Sebab di sana ada doa-doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca sebelum salam. Misalkan berlindung dari 4 perkara.
Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid ad-dajjal. 4 perkara. Nah, di sana juga ada doa yang lain. Misalkan berlindung dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini sebelum salam. Di sana ada lagi, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, di antaranya adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru salam. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan apabila kalian dalam posisi tasyahud akhir, maka hendaklah silahkan dia pilih doa apa saja yang dia panjatkan kepada Allah. Nah, di antaranya ini adalah 3 wasiat Rasulullah. Ini kalau dimaksudkan adalah doa, tapi kalau yang dimaksudkan adalah zikir, maka diucapkan doa ini, zikir ini setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, inilah 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Semoga bermanfaat, ya, sebagai nasihat untuk kita semuanya, ya, untuk menjaga setiap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini bahwa tidak ada yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ikuti, itu adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.